Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau qatalakumul ladzina kafaru labnab'atbar thumma la yajidun waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Sekiranya orang-orang kafir itu memerangi umat Islam, Allah tegaskan, pasti orang-orang kafir itu akan kalah. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong dari Allah. Pasti ini Pak. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini kabar dari Allah yang pasti. Sekarang saya tanya, ketika orang-orang kafir Belanda menjajah Indonesia, Belanda menang atau kalah? Kalah. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang kalah atau menang? Kalah. Nah, ketika imperialisme Amerika mencengkram Indonesia, Amerika kalah apa menang? Kalah. Begitu juga nanti ketika imperialisme Cina mencengkram Indonesia, pasti Cina akan kalah. Ini Allah sendiri. Allah tegaskan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah itu. Ini sebuah kepastian dari Allah. Pak, ini motivasi spirit Pak. Yang namanya orang kafir kalau memerangi umat Islam pasti kalah gitu Pak. Pasti yang dimenangkan sama Allah itu golongan mukmin, tapi di sana ada proses, ya kan? Prosesnya ini Pak. Justru Allah akan menilai pahalanya itu, ngasih pahala gini pada saat prosesnya ini. Jadi kita perjuangan kita, penderitaan kita, berpayah-payah, tangisan kita, penderitaan kita, itu yang dinilai oleh Allah prosesnya, bukan natijahnya. Nah, terakhir Rasulullah sudah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinah." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap 100 penghujung 100 tahun seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Nah, Bapak-bapak, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis yang sahih dengan matan hadis yang sama dalam kutubus sittah tentang al-mujaddid. Masya Allah, beliau temukan, beliau kaji, beliau rinci, beliau teliti, akhirnya beliau memberikan khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, gurunya beliau Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, Ustadz Bahtiar Nasir dapat bocoran dari hasil penelitian ulama-ulama ahli ilmu. Itu kan hijriah, 100 tahun ya, ini hijriah. Tapi kalau dimasehikan, insya Allah Sofatul Islamiyah itu akan muncul 2024. Dan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, selama beliau di penjara Israel, itu kan kedua matanya di Sina. Kenapa Pak? Selama di penjara beliau mengkaji Al-Quran dan hadis, beliau kaji, beliau teliti, akhirnya matanya di Sina sampai buta, fisiknya disiksa dengan cara-cara biadab. Masya Allah Pak. Qadarullah, masa tahanan selesai, begitu beliau keluar, saya akan menyampaikan apa yang saya teliti di penjara Israel ke Indonesia. Masya Allah Pak, Allah mudahkan perjalanannya dari Palestina ke Indonesia bulan Juli 2015. Siapa yang nerima Pak? Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Akhirnya beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas
syar'i, dan ini diprediksi 2024. Pemantik awal Sofatul Islamiyah tingkat global Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Sambil beliau meneteskan air mata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Puncaknya Rasulullah tegaskan, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, pusat kesempurnaan Islam di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Nah, Pak, kenapa di Turki seluruh masyarakat Turki kok punya keyakinan pemantik awal kebangkitan Islam global bukan Turki tapi Indonesia? Makanya kenapa lembaga-lembaga pendidikan di Turki mata pelajaran eskul bahasa Indonesia. Jadi Pak, orang-orang Turki semuanya yakin insya Allah dari Indonesia, dan insya Allah dari Masjid Al-Itqan. Takbir, Allahu Akbar. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya terjadilah pertemuan tokoh-tokoh ulama sedunia. Salah satu perwakilan tokoh-tokoh ulama sedunia datang ke Jakarta menemui Gubernur Anies Baswedan, menguatkan insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini, makanya kita genapi syarat-syaratnya. Apa Pak? Saya diskusi sama Ustadz Bahtiar Nasir 5. Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, karena tauhid ini kunci kemenangan. Yang kedua, tarbiyatul Islamiyah. Jadikan pesantren-pesantren kita, lembaga pendidikan Islam kita, madrasah-madrasah kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan kebangkitan Islam. Yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo Pak, jadikan umat Islam ini melek politik, jangan sampai buta politik. Makanya itu kan saya pernah ceramah di Masjid Al-Huda ini, akhirnya videonya jadi viral itu. Sampai akhirnya saya didatangi dari Mabes Polri 4 orang ya, 6 orang dari Mabes Polri. Nah itu saya terima, oh itu di Masjid Al-Huda ya, Al-Huda itu. Jadi sampai Mabes Polri sampai dengan video dari Al-Huda itu goncang Pak. Kan waktu itu kan saya menyampaikan slogan, ayo jangan sampai buta politik. Umat Islam harus melek politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, memberikan warning. Kalau umat Islam di Indonesia itu buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Kemudian yang keempat, iktisodiyah Islamiyah. Ayo bangun kekuatan ekonomi umat. Basisnya mana? Masjid. Lewat kekuatannya apa? Jamaah. Ayo. Yang kelima, askar Islami, militer Islami. Artinya apa? Ustadz-ustadz yang punya akses ke militer, ayo terus sebarkan Islam di kalangan TNI, di kalangan militer. Insya Allah Pak, pengalaman kami di Malang sejak tahun 93, Masya Allah, begitu TNI itu didekati dengan syiar Islam, Masya Allah, karena mereka berada di garda terdepan nantinya. Saya kira itu Bapak-bapak.